Do it. You will get do it. Shalom. Sekarang ini season ke-8. Ini membahas tentang apakah nanti di hari penghakiman nanti, hari kiamat, apakah ada orang Kristen juga dihakimi? Apakah orang Kristen berarti dihakimi ada surga dan neraka? Jawabannya penghakiman ada, yes. Tapi perlu diketahui semua umat yang lainnya, di hari penghakiman umat Kristen dihakimi, semua itu masuk surga. Jadi apa dong dihakiminya? Umat Kristen yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan Allah, dihakimi itu nanti dari kiamat. Itu adalah untuk menentukan orang tersebut, orang Kristen tersebut, menentukan dia di surga tingkat berapa dia. Jadi semua orang Kristen masuk surga. Perlu kita ketahui, surga itu ada 3 tingkatan. Mau bukti? Waktu Yesus disalibkan, kan ada yang memuliakan nama dia kan, penjahat itu kan. Satu lagi menghina. Yang memuliakan nama itu kan, Tuhan, bawalah aku bersamamu. Apa kata Yesus? Hari ini juga aku bersamamu ke Firdaus. Firdaus adalah surga tingkat 3. Itulah yang paling ujung. Artinya seorang penjahat sekalipun, pada saat itu dia menerima Yesus sebagai juru selamat Tuhan Allah, itu dia udah terima Yesus sebagai dia anak Allah, anaknya, umatnya. Kan itu penjahat yang memuliakan nama Yesus yang satu itu langsung dapat jatah Firdaus, masuk surga. Firdaus juga. Ada lagi di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Di situ ada tertulis nanti surga tingkat 3 dan Firdaus. Ingat ya, 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Situ ada tertulis surga tingkat 3 dan Firdaus. Tadi jadi surga itu ada tingkatan. Jadi orang Kristen dihakimi itu semua masuk surga, gak ada masuk neraka. Kan itu sebelumnya hanya menerima Yesus sebagai juru selamat Allah, dia pasti surga, pasti surga. Kalau ditanya di hari penghakiman nanti ada dihakimi Kristus, dihakimi. Cuma yang dihakimi itu jatahnya tuh surganya di mana? Tingkat 1 kah, tingkat 2 kah, atau tingkat 3 kah? Dan ayat-ayat tadi saya bilang tadi itu kan membuktikan ada 3 tingkatan surga. Di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4 situ ada dibilang situ surga tingkat 3 dan Firdaus. Firdaus itu tingkat 3 tapi paling ujung ya. Paling pinggir selnya, paling pinggir. Di Lukas 23 ayat 43 waktu Yesus disalibkan, seorang penjahat sebelahnya itu memuliakan nama dia, langsung diajak Yesus, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus kan ya. Jadi itu surga itu ada tingkatan. Itulah jatuh orang Kristen. Dihakimi hanya penempatan surga tingkat berapa kan nanti orang Kristen itu. Jadi udah terbukti yang menerima Yesus itu sebagai juru selamat Tuhan Allah, atau dibilang umat Kristen, adalah jatahnya surga, tidak ada neraka. Mau pembuktian lagi bahwa Kristen itu nggak ada ke neraka, kita ambil di Matius 5 ayat 17 dan sampai 19. Itu bunyinya kira-kira gini. Aku datang ke bumi, aku ini Yesus ya, karena kok di Injil itu aku itu Yesus. Karena akunya huruf besar. Aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Tuh ayat 17. Saya lompat ayat 19 ya. Bagi siapa menghilangkan salah satu hukum Taurat. Kita perlu ketahui hukum Taurat ada 10 ya. Ada 10 hukum Taurat ya. Yang ke manusianya dulu, yang 5 menghormati orang tua, 6 jangan membunuh, 7 jangan mencuri, 8 jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan 10 jangan mengingini
mengini sesuatu dari orang lain. Kalau dari hukum Taurat ini dihilangkan atau diganti oleh orang siapapun dan membiarkan terus, artinya tidak melaksanakan dari salah satu hukum Taurat dari 10 ini, dia akan dimasukkan, maksudnya dia ini yang merubah hukum Taurat, yang melanggar hukum Taurat ini, dia akan masuk ke tingkatan paling bawah kerajaan surga. Itu kalimatnya. Tetap dia kerajaan surga, nggak dibilang neraka, tapi tingkat paling bawah. Itu kita bilang tadi, yang mungkin dia ya tingkat ketiga lah, atau Firdaus. Sama kayak penjahat itu, hanya dia memuliakan langsung pada situ diterima, menerima Yesus sebagai surga, sama-sama masih di kayu salib mereka, langsung dia diajak Yesus Firdaus, langsung dia sanya masuk surga. Jadi di Matius 5 ayat 17 sampai 15 ini, di ayat 19 yang membuktikan kita, siapa yang merubah hukum Taurat, salah satu dari hukum Taurat, dia akan diletakkan di tingkatan paling bawah di dalam kerajaan surga. Kalimat terakhir yang enak, di dalam kerajaan surga loh, bukan di neraka atau bukan di alam lain. Jadi itulah membuktikan bahwa agama Kristen pasti masuk surga. Dari Matius 5 ayat 17 sampai 19 ini, itu pembuktian ayatnya. Di ayat 19 itulah membuktikan siapapun yang merubah hukum Taurat itu dari 10 itu dan tidak melaksanakan salah satunya, dia akan dijatuhkan, diletakkan di yang paling bawah dari kerajaan surga. Ya, paling bawah itu apa? Surga tingkat 3, Firdaus. Jadi itu tadi bisa bilang, yang kalau agama Kristen di hari penghakiman tetap dihakimi, tapi dihakimi tidak ada masuk neraka, semua itu masuk surga, cuma peletakannya di mana, apakah dia di surga tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Membuktikannya tadi di Matius 5 ayat 17 sampai 19, ya kan? Jadi karena di hukum Taurat ini, justru di hukum Taurat ini kita mengenal dosa, ya kan? Kan di hukum Taurat kita mengenal dosa. Tadi kok nggak ada hukum Taurat, tadi kalau kita mencuri berarti kita nggak berdosa, karena nggak ada hukumnya. Kan karena ada hukum Taurat, kita mencuri berdosa, kita membunuh kita berdosa, kita berzina kita berdosa. Tapi bukan karena kita melaksanakan hukum Taurat kita dibenarkan Allah, kita masuk surga. Tapi karena kasih karunia Allah apa? Penebusan dosa itu, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan Allah. Itu kalau ditanya nanti kan ada di kitab Roma, nanti surat Paulus di Roma. Kalau begitu bagaimana hukum Taurat kalau gitu? Ditiadakan? Tidak ditiadakan. Justru dengan ada hukum Taurat kita mengenal dosa. Jadi intinya bukan karena hukum Taurat kita dibenarkan, tapi karena karunia Tuhan Yesus Kristus, itu dengan menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan Allah. Itu penebusan dosa. Jadi di season ke-8 ini itu yang kita bahas. Kristen tetap dihakimi di hari penghakiman, tapi tidak ada masuk neraka, semua masuk surga. Cuma sidang itu apa? Untuk meletakkan di mana surga tingkat berapa umat Kristen tersebut, apakah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan kita perlu ketahui surga itu ada 3 tingkatan, sebelumnya saya jelaskan sebenarnya. Oke, sampai sini dulu season ke-8 ini. See you, thanks, bye.